Di tengah hiruk-pikuk Tanah Abang, di antara gedung-gedung tua yang berjejer dan lorong-lorong sempit yang dipenuhi pedagang kaki lima, nama Hercules bergema di setiap sudut. Ia bukan sekadar preman biasa, ia adalah raja jalanan, penguasa yang tak tergoyahkan. Dengan tubuh kekar penuh bekas luka, tatapan mata tajam seperti elang, dan suara serak yang menggetarkan nyali, ia adalah legenda yang hidup. Tak ada satupun pedagang, calo, atau bahkan pejabat lokal yang berani melawan perintahnya. Baginya, Tanah Abang bukan sekadar pasar, melainkan kerajaan yang ia bangun dengan darah dan besi. Malam itu, Hercules berdiri di depan sebuah ruko tua, mengamati para anak buahnya yang sedang menarik setoran dari pedagang kecil. Beberapa pedagang menundukkan kepala, menyerahkan uang dengan tangan gemetar, sementara yang lain berusaha tawar-menawar dengan suara bergetar. Tak ada yang berani menolak. Bagi mereka, membayar upeti kepada Hercules adalah harga yang harus dibayar agar dagangan mereka tetap aman dari gangguan. Namun, di sudut pasar, sekumpulan orang berjubah putih mulai berbisik-bisik. Mereka bukan pedagang, bukan preman, mereka adalah bagian dari kelompok 212 yang mulai menancapkan pengaruhnya di Tanah Abang. Seorang pria berjanggut lebat dengan sorban putih di kepalanya melangkah maju. Allahu Akbar, sampai kapan kalian hidup dalam ketakutan? Suaranya menggema, menarik perhatian para pedagang dan preman-preman Hercules. Ia adalah Ustaz Abdul Karim, salah satu tokoh agama yang lantang menentang praktik pemerasan di Tanah Abang. Dengan penuh keberanian, ia menatap Hercules dari kejauhan. Ketahuilah, wahai saudaraku, rezeki itu datang dari Allah, bukan dari premanisme. Teriaknya lantang. Hercules mengangkat alisnya, sedikit terhibur dengan keberanian pria itu. Dengan langkah santai, ia berjalan mendekat, menghempaskan puntung rokok dari jarinya. Anak buahnya bersiap menghabisi siapapun yang berani melawan. Kau pikir bisa mengubah aturan di sini hanya dengan ceramah? Suaranya dingin, penuh ancaman. Beberapa pedagang menahan napas, takut melihat apa yang akan terjadi. Namun, Abdul Karim tetap teguh, matanya menyala penuh keyakinan. Yang Salim akan tumbang, Hercules. Seberapa kuat pun kau, ingatlah bahwa kekuasaan tidak abadi. Hening menyelimuti malam itu. Angin berhembus kencang, menerbangkan debu dan bau keringat dari tubuh para preman yang berdiri dalam lingkaran. Hercules menatap pria itu lama, sebelum akhirnya melemparkan tawa pendek. Kita lihat siapa yang tumbang duluan, Ustaz. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan melangkah pergi, diikuti oleh anak buahnya. Namun, di hatinya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa terusik. Malam semakin larut, namun pikiran Hercules tetap gelisah. Ia duduk di sebuah ruangan gelap di markasnya, menatap keluar jendela dengan segelas bir di tangannya. Sejak kapan orang-orang berani melawannya? Sejak kapan namanya tak lagi membuat semua orang gentar? Dulu, ia cukup mengangkat tangan untuk membuat siapapun bersimpuh di hadapannya. Tapi kini, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa ia kendalikan, sebuah gerakan yang lahir dari keyakinan, bukan dari ketakutan. Tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari perubahan besar. Hercules mungkin masih berdiri sebagai penguasa Tanah Abang, tetapi bayangan perlawanan yang lebih besar mulai muncul. Ia tahu, bentrokan ini belum selesai. Dan kali ini, musuhnya bukan preman lain, bukan polisi, melainkan sesuatu yang jauh lebih sulit dikalahkan, keyakinan yang tak bisa dibeli dengan kekerasan. Pagi itu, suasana Tanah Abang terasa berbeda. Para pedagang masih berjualan seperti biasa, tetapi bisik-bisik mulai menyebar di antara mereka. Malam sebelumnya, seorang ustaz berani menantang Hercules, dan bagi banyak orang, itu adalah tanda bahwa perubahan sedang mengintai. Di sudut pasar, kelompok 212 semakin sering terlihat, membagikan selebaran tentang keadilan dan melawan pemerasan. Beberapa pedagang mulai menaruh harapan pada mereka, sementara yang lain masih takut akan murka sang penguasa jalanan. Di dalam markasnya, Hercules duduk dengan ekspresi dingin,
Kepalanya berdenyut akibat malam panjang yang dihabiskannya dengan alkohol dan kemarahan. Di hadapannya, beberapa anak buahnya berdiri gelisah, melaporkan pergerakan komunitas 212 yang semakin berani. "Mereka mulai merusak bisnis kita, Bang," ujar seorang anak buahnya. Pedagang kecil mulai berani nolak setor. Mereka bilang, FPI bakal lindungi mereka gratis. Kata-kata itu membuat Hercules menggeram pelan. "Lindungi tanpa bayaran? Omong kosong apa ini?" Tanpa pikir panjang, Hercules berdiri. "Kita kasih pelajaran," katanya singkat. Dalam dunia yang ia kuasai, hukum rimba adalah segalanya. Mereka yang menolak tunduk harus dihancurkan. Dalam waktu singkat, beberapa orangnya turun ke pasar, menegaskan kembali siapa yang berkuasa di sini. Ada yang diancam, ada yang dipukul. Seorang pedagang yang terang-terangan menyebut nama FPI dipaksa berlutut di tengah lapak dagangannya. "Lo pikir mereka bisa jaga lo?" Suara preman itu menggelegar. Tapi sebelum ada yang bisa berbuat lebih jauh, suara takbir berkumandang dari kejauhan. "Allahu Akbar." Sekelompok pria bersorban putih muncul dari gang sempit, mata mereka menyala penuh kemarahan. Beberapa membawa tongkat, beberapa hanya dengan tangan kosong, tapi wajah mereka tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ustaz Abdul Karim berada di depan mereka, melangkah maju dengan tatapan tajam. "Cukup, kami tak akan diam melihat kezaliman ini terus terjadi," serunya lantang. Hercules, yang baru saja tiba di lokasi, mengamati dengan dingin. Ia tidak suka dihadapkan dengan musuh yang tak gentar. Selama ini, ia selalu menang dengan intimidasi, dengan kekerasan. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata lawannya, keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia melangkah maju, mendekati Abdul Karim dengan tatapan tajam. "Kalian pikir bisa ambil wilayah gue hanya dengan doa dan seruan?" Suaranya rendah, mengandung ancaman. Ketegangan menebal di udara. Para pedagang menahan napas, takut perang akan pecah di depan mata mereka. Salah satu anak buah Hercules sudah menggenggam pisau di balik jaketnya, bersiap kalau keadaan memanas. Namun, sebelum perkelahian bisa meletus, suara sirine polisi terdengar mendekat. Seketika, kedua kubu saling menahan diri. Polisi tiba, menuntut agar semua orang bubar sebelum terjadi bentrokan besar. Hercules mendengus, lalu menatap Abdul Karim untuk terakhir kalinya. "Ini belum selesai," gumamnya sebelum berbalik dan berjalan pergi, diikuti anak buahnya. Tapi dalam hatinya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa sesuatu yang besar akan segera berubah. Tanah Abang tak lagi hanya miliknya, ada kekuatan lain yang siap merebutnya. Dan kali ini, ia tak yakin bisa menang hanya dengan kepalan tangan. Hercules duduk di dalam sebuah ruangan remang di markasnya, rokok mengepul di antara jari-jarinya yang penuh bekas luka pertempuran. Di luar, hujan deras mengguyur Jakarta, membasahi jalanan Tanah Abang yang tak pernah benar-benar tidur. Ia memikirkan kejadian siang tadi, tatapan penuh keyakinan dari Ustaz Abdul Karim, keberanian pengikutnya yang tak gentar menghadapi preman-premannya. Seumur hidupnya, belum pernah ia merasa terusik seperti ini. Tanah Abang adalah miliknya, dan kini, ada orang-orang yang berusaha mengguncang tahtanya. Di tengah lamunannya, seorang anak buahnya bergegas masuk dengan wajah tegang. "Bang, ada yang mau ketemu," katanya, suaranya penuh ketakutan. "Siapa?" Hercules bertanya tanpa menoleh. "Orang dari Habib Rizik, Bang. Mereka bilang ente harus datang sendiri." Mendengar nama itu, rahangnya mengeras. Habib Rizik bukan orang sembarangan. Ia bukan sekadar pemuka agama, melainkan sosok yang dihormati dan ditakuti, pemimpin yang bisa menggerakkan ribuan orang hanya dengan kata-katanya. Malam itu, dengan jas hitam dan langkah penuh percaya diri, Hercules datang ke sebuah rumah besar di pinggiran Jakarta, tempat pertemuan telah diatur. Di dalam, beberapa pria berjanggut lebat dan bersorban putih duduk melingkar. Aroma kopi dan dupa bercampur di udara, menciptakan suasana yang tegang namun hikmat.
Di tengah ruangan, duduklah Habib Rizik, sorot matanya tajam, penuh wibawa. "Assalamualaikum, Hercules," suaranya rendah tapi bergetar dengan otoritas yang tak terbantahkan. Hercules hanya mengangguk kecil. Ia bukan orang yang takut, tapi kali ini, ia merasakan tekanan yang berbeda. "Gua dengar, lo bikin kacau di Tanah Abang," kata Habib Rizik, menatapnya tanpa berkedip. "Sampai kapan lo pikir lo bisa berkuasa dengan cara begini?" Hercules mendengus, menyilangkan tangan di dada. "Itu wilayah gua. Udah bertahun-tahun gua bangun semua dari nol. Lo pikir gua bakal lepasin begitu aja?" tantangnya. Habib Rizik tersenyum tipis, tapi sorot matanya tetap tajam. "Kekuasaan yang lo bangun di atas ketakutan gak akan bertahan selamanya, Hercules. Lo punya dua pilihan. Berhenti dan bertobat, atau lo akan berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah lo bayangkan." Suasana ruangan semakin mencekam. Para pengikut Habib Rizik diam, tapi aura ancaman terasa begitu nyata. Hercules menatap sekeliling, sadar bahwa meski ia seorang legenda jalanan, di tempat ini, ia hanya seorang tamu yang tak memiliki kendali apapun. Sesaat, ruangan itu hening. Hanya suara detak jam yang terdengar, mengiringi ketegangan yang menggantung di udara. Hercules menarik napas dalam, lalu berdiri. "Gua nggak takut sama siapapun," katanya dingin. "Dan kalau lo pikir gua bakal tunduk, lo salah besar." Ia melangkah pergi, meninggalkan tatapan para ulama yang penuh arti. Tapi dalam hatinya, ia tahu pertarungan ini baru saja dimulai, dan kali ini, ia tidak hanya melawan manusia, tapi juga keyakinan yang lebih besar dari dirinya. Di luar, hujan masih turun deras, membasahi tubuh Hercules yang berdiri di depan rumah besar itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak yakin dengan langkahnya sendiri. Malam di Tanah Abang terasa lebih sunyi dari biasanya. Di markas Hercules, suasana tegang menyelimuti ruangan. Para anak buahnya duduk melingkar, wajah mereka serius, beberapa terlihat gelisah. Mereka tahu, situasi semakin sulit. Tekanan dari komunitas 212 semakin besar, dan kini, Habib Rizik sendiri telah mengeluarkan ultimatum. "Kita nggak bisa tinggal diam, Bang," ujar Burhan, salah satu tangan kanan Hercules. "Kalau kita biarin mereka makin kuat, kita yang bakal jatuh." Hercules hanya diam, mengisap rokoknya dalam-dalam. Matanya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkedip di kejauhan. Seumur hidupnya, ia tak pernah merasa gentar. Tapi kali ini, entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda. Habib Rizik bukan sekadar musuh yang bisa dihabisi dengan kepalan tangan atau senjata tajam. Ia adalah sosok yang punya ribuan pengikut, yang berjuang bukan demi uang atau kekuasaan, tetapi demi keyakinan. Dan melawan keyakinan, adalah sesuatu yang jauh lebih sulit. Di tengah kebisuannya, seorang anak buahnya, Tony, tiba-tiba berbicara. "Bang, ada yang gak beres. Ada orang dalam kita yang ngasih info ke mereka." Seketika ruangan itu terasa lebih dingin. Hercules menatap tajam ke arah Tony. "Lo yakin?" Suaranya rendah, tapi mengandung bahaya. Tony mengangguk. "Gue dapet info dari orang dalam mereka. Salah satu dari kita udah mengkhianatin lo, Bang." Mata Hercules menyapu seluruh ruangan. Semua anak buahnya menunduk, beberapa berusaha menghindari tatapannya. "Pengkhianatan," kata itu bagaikan racun di telinganya. Di dunia jalanan, pengkhianatan adalah dosa terbesar, sesuatu yang hanya bisa dibalas dengan darah. "Siapa?" tanya Hercules akhirnya, suaranya sedingin pisau yang siap menebas. Tak ada yang berani menjawab. Suasana begitu sunyi hingga hanya terdengar suara napas orang-orang di dalam ruangan. Hingga akhirnya, Tony membuka suara lagi. "Burhan." Satu kata itu cukup untuk membuat semua orang menoleh. Burhan, tangan kanan Hercules, orang yang selalu ada di sisinya, kini duduk dengan wajah kaku. "Jangan bercanda, Ton. Lo pikir gua pengkhianat?" Suaranya terdengar penuh kemarahan,
tapi matanya sedikit berkedip, tanda kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Hercules mendekat, menatap Burhan tepat di matanya. "Lo kasih mereka info?" tanyanya pelan, tapi mengandung ancaman yang nyata. Burhan menggeleng, tapi keringat di dahinya mulai terlihat. Tony melanjutkan, "Gue dengar sendiri, Bur. Lo kasih tahu mereka soal setoran yang kita tarik, soal rencana kita buat ambil alih pasar lagi." Hercules menarik napas dalam, lalu berdiri tegak. Ia tahu, di dunia yang ia jalani, kesetiaan adalah segalanya. Dan begitu kesetiaan itu goyah, maka hanya ada satu hukuman. Ia menatap Burhan lama, sebelum akhirnya berkata, "Keluar." Burhan terdiam, tapi ia tahu maksudnya. Ia bukan lagi bagian dari kelompok ini. Dengan langkah berat, ia berdiri, meninggalkan ruangan dengan tatapan penuh kebencian. Tapi di hati Hercules, ia tahu ini baru permulaan. Dan musuh yang paling berbahaya adalah mereka yang pernah menjadi saudara. Malam di Tanah Abang semakin larut, tetapi bagi Hercules, pikirannya terus bekerja tanpa henti. Burhan, orang kepercayaannya, telah menjadi pengkhianat. Itu bukan hanya ancaman bagi kekuasaannya, tetapi juga tanda bahwa perang ini tidak bisa dihindari lagi. Ia tahu, Burhan tidak akan pergi begitu saja. Ia pasti akan mencari perlindungan di pihak lawan, di sisi Habib Rizik dan pengikutnya. Kekhawatiran Hercules terbukti. Keesokan harinya, kabar tersebar bahwa Burhan muncul di sebuah majelis yang dipimpin oleh Ustaz Abdul Karim. "Aku telah salah jalan," kata Burhan di depan ratusan orang yang hadir. "Aku bertahun-tahun berada di dunia hitam, menindas orang-orang kecil, tapi aku sadar, aku hanya diperalat. Sekarang, aku ingin menebus kesalahanku." Sorak takbir menggema, orang-orang menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun, bagi Hercules, ini adalah pengkhianatan yang paling keji. Di markasnya, Hercules berdiri di depan anak buahnya. Wajahnya keras seperti batu. "Kita nggak bisa diem aja. Kalau kita biarin ini terjadi, kita bakal kehilangan semuanya." Suaranya dingin, penuh ancaman. Anak buahnya mengangguk. "Apa rencana kita, Bang?" salah satu bertanya. Hercules menghela napas, lalu berkata, "Kita kasih mereka peringatan." Malam itu, sekelompok orang bertopeng menyerang sebuah warung di dekat masjid tempat Ustaz Abdul Karim biasa mengisi pengajian. Kaca-kaca dipecahkan, meja dan kursi dihancurkan. Seorang pria tua pemilik warung hanya bisa berteriak ketakutan. "Jangan bawa nama Hercules. Ini peringatan." Salah satu dari mereka berteriak sebelum pergi. Tapi mereka lupa satu hal, dunia sudah berubah. Kini, semua bisa direkam. Video kejadian itu menyebar cepat di media sosial. Tagar premanisme harus hilang mulai menjadi tren. Ribuan komentar memenuhi internet, mengecam aksi brutal yang terjadi. Habib Rizik dan kelompoknya tidak tinggal diam. Keesokan harinya, ratusan orang berkumpul di Tanah Abang, meneriakkan takbir dan seruan perlawanan terhadap kezaliman. Para pedagang yang dulu takut kini mulai berani bicara. "Kami tidak butuh perlindungan dari preman," teriak seorang pedagang di depan masa. Hercules melihat semua itu dari kejauhan, matanya menyipit. "Burhan yang mulai ini semua," gumamnya. Tangannya mengepal. Ia tidak pernah merasa terdesak seperti ini sebelumnya. Ia ingin mengambil tindakan, ingin menumpas semua perlawanan ini dalam sekali gebrakan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang berbisik, apakah ini akhir dari segalanya? Tapi Hercules bukan orang yang menyerah. Dengan rahang mengeras, ia menatap anak buahnya dan berkata, "Kita belum kalah." Namun kali ini, ia mulai sadar, pertarungan ini bukan lagi soal uang atau wilayah. Ini adalah perang tentang sesuatu yang lebih besar. Malam itu, langit di atas Tanah Abang terasa berat, seolah menahan sesuatu yang akan segera meledak. Di dalam markasnya, Hercules berdiri di tengah ruangan, matanya tajam menatap layar ponsel. Video tentang penyerangan warung telah menjadi viral, dan nama Hercules kini disebut sebagai simbol kezaliman.
Ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, tekanan yang tak terkendali. Di luar, anak buahnya mulai gelisah. "Bang, kita nggak bisa biarin ini berlarut-larut," ujar Tony, matanya menyala dengan kemarahan. "Mereka bikin kita kelihatan kayak pengecut." Yang lain ikut mengangguk, suasana semakin panas. Tapi Hercules tetap diam, pikirannya berputar dengan cepat. Ini bukan hanya soal gengsi atau harga diri. Ini soal masa depan. Ketika ia hendak berbicara, suara teriakan dari luar membuat semua orang terdiam. Beberapa anak buahnya bergegas keluar, dan apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Sekelompok besar orang berbaju putih, membawa spanduk bertuliskan, "Bebaskan Tanah Abang dari premanisme." Berjalan menuju markas mereka. Beberapa membawa obor, sorakan takbir menggema di udara. "Habib Rizik sudah bergerak," gumam Hercules. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pertempuran geng jalanan. Ini adalah pemberontakan yang nyata. Orang-orang yang dulu takut padanya kini berdiri menantangnya. Ia bisa saja menyuruh anak buahnya melawan, tapi di dalam dirinya ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Apakah ini sudah saatnya berubah? Namun, sebelum Hercules bisa membuat keputusan, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Dor! Salah satu anak buahnya terjatuh, darah mengucur dari bahunya. Keadaan menjadi kacau. Batu-batu dilempar, suara kaca pecah bersahutan. Tanah Abang berubah menjadi medan perang. Dalam kekacauan itu, Hercules melihat Burhan di antara kerumunan. Mantan tangan kanannya kini berdiri di sisi yang berlawanan. Mata mereka bertemu, dan di sana ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kebencian, pengkhianatan yang telah merusak segalanya. Hercules menarik napas dalam, lalu berteriak, "Cukup! Hentikan semua ini!" Suaranya menggema, membuat semua orang terdiam sesaat. Tapi kerusuhan sudah terlanjur pecah. Api mulai membakar beberapa warung, kepanikan melanda. Dan di tengah kekacauan itu, Hercules akhirnya dihadapkan pada pilihan yang sebenarnya, melanjutkan pertumpahan darah, atau mengakhiri segalanya dengan cara yang berbeda. Langit malam semakin gelap, dan Hercules tahu, inilah saatnya menentukan nasibnya sendiri. Asap hitam mengepul di udara, bercampur dengan teriakan dan suara sirene yang semakin mendekat. Tanah Abang kini seperti neraka kecil di jantung kota. Batu-batu beterbangan, kaca-kaca toko pecah berserakan, dan api menjilat beberapa kios yang terbakar. Hercules berdiri di tengah-tengah kekacauan itu, napasnya berat, pikirannya berkecamuk. "Apa yang sudah gue lakukan?" pikirnya. Di seberang jalan, Burhan masih berdiri tegak bersama kelompoknya. Mata mereka bertemu lagi, namun kali ini, bukan hanya amarah yang terpancar, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, rasa sakit karena pengkhianatan. Burhan mengangkat tangannya, memberi tanda kepada massa untuk terus maju. "Bersihkan Tanah Abang dari premanisme." Suaranya menggema, disambut dengan pekikan takbir yang menggetarkan udara. Hercules menggertakkan giginya. Jika ia menginginkan, ia bisa menghabisi Burhan sekarang juga. Satu perintah, dan anak buahnya akan menyerbu tanpa ampun. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Seumur hidupnya, ia selalu memilih jalan kekerasan. Namun kali ini, untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan jalannya sendiri. Dari kejauhan, suara sirene polisi semakin mendekat. Hercules tahu, jika polisi turun tangan, semuanya akan semakin rumit. Ini bukan hanya pertarungan geng atau perebutan wilayah, ini sudah menjadi pertempuran moral yang akan menentukan nasibnya. Apakah ia akan tetap menjadi simbol ketakutan, atau ia akan memilih jalan yang berbeda? Dalam detik-detik yang menentukan itu, Hercules melangkah ke depan, mengangkat kedua tangannya. "Cukup!" Suaranya menggelegar, cukup keras hingga membuat kedua belah pihak terdiam. "Gak ada lagi pertempuran malam ini. Kita sudah cukup lama hidup dalam darah dan dendam." Anak buahnya menoleh, ragu-ragu, sementara massa dari kubu Burhan tampak terkejut. Burhan menatapnya dengan penuh kebingungan. "Apa maksud lo, Bang? Lo mau menyerah?"
Suaranya bergetar, antara amarah dan ketidakpercayaan. Hercules menggeleng, matanya penuh keyakinan. Bukan nyerah. Gue cuma udah capek. Gue udah cukup lama hidup dengan kekerasan. Dan sekarang, gue mau cari jalan lain. Kata-kata itu membuat semua orang tercengang. Anak buah Hercules saling berpandangan. Sebagian merasa marah, sebagian lagi justru merasa lega. "Bang, kita gak bisa gitu aja ninggalin ini semua," ujar Tony, suaranya penuh emosi. Tapi Hercules hanya menatapnya tajam. "Dengerin gue gak bilang kita pergi. Tapi kita harus berhenti berperang dengan cara yang sama." Suasana menjadi begitu hening, seolah seluruh Tanah Abang menahan napas. Burhan menggertakkan giginya, menatap Hercules dengan tajam. "Lo pikir dengan ngomong kayak gitu semua bisa beres? Udah terlambat, Bang. Kita udah sampai di titik ini, dan gak ada jalan balik." Tapi Hercules hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh kepastian. "Selalu ada jalan balik, Burhan. Lo cuma harus berani buat ngambilnya." Di kejauhan, cahaya lampu polisi mulai menerangi jalanan yang berantakan. Dan di sanalah, di tengah bara pertempuran yang belum sepenuhnya padam, Hercules akhirnya membuat pilihan-pilihan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Hercules duduk di tepi jalanan Tanah Abang yang porak-poranda. Bau asap masih menyengat di udara, sementara sirene polisi kini menggema di kejauhan. Hercules menatap tangan kasarnya, tangan yang sudah terlalu banyak menumpahkan darah, tangan yang selama ini ia gunakan untuk menguasai dunia jalanan. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa semua itu sia-sia. Burhan berdiri di depannya, napasnya masih terengah-engah. "Jadi, lo pikir semua bisa selesai gini aja?" Suaranya syarat dengan kemarahan yang belum reda. Matanya menyorot tajam, menuntut jawaban. Hercules menghela napas panjang, lalu menatap mantan anak buahnya itu dengan tenang. "Gue gak bilang semua selesai. Tapi lo dan gue tahu, kita gak bisa terus begini." Tiba-tiba, dari arah kerumunan, seorang pria tua berpeci putih maju ke depan. Itu Ustaz Abdul Karim. Wajahnya penuh wibawa, tapi sorot matanya mengandung belas kasihan yang mendalam. "Anak muda, apa kau benar-benar ingin berubah?" tanyanya lirih, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Hercules tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, menatap ke tanah, merenungkan segala yang telah ia lakukan. Sejenak, bayangan masa lalunya berkelebat di benaknya. Masa kecil yang keras, pukulan demi pukulan yang membentuknya menjadi siapa dirinya hari ini. Ia teringat saat pertama kali memukul seseorang hanya untuk bertahan hidup, saat ia pertama kali membangun kekuasaan dengan ketakutan, dan saat ia kehilangan orang-orang yang pernah ia anggap saudara. Hidupnya penuh darah dan air mata. Matanya mendongak perlahan, menatap sang ustaz. "Gue gak tahu caranya, Ustaz," suaranya terdengar serak, nyaris tak terdengar. "Gue gak tahu gimana hidup tanpa dunia ini." Ada kejujuran dalam kata-katanya, kejujuran seorang pria yang akhirnya mengakui bahwa ia tersesat. Ustaz Abdul Karim tersenyum kecil, lalu berkata, "Tak ada manusia yang benar-benar tak bisa berubah. Bahkan Firaun diberi kesempatan, apalagi kau." Dari kerumunan, seorang wanita tiba-tiba berteriak, "Bagaimana dengan semua dosa yang sudah dia lakukan? Semua orang yang sudah dia sakiti?" Suasana mendadak hening. Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti belati yang menusuk langsung ke hati Hercules. Ia tidak punya jawaban untuk itu. Berapa banyak orang yang hidupnya hancur karena dirinya? Bisakah orang seperti dia benar-benar ditebus? Burhan mendengus, lalu melangkah mundur. "Lo gak bisa begitu aja nyuciin tangan lo, Bang. Gue gak percaya ini," katanya sambil menatap Hercules dengan kebencian yang tersisa. "Gue bakal tetap lawan lo, kalau lo masih berdiri di sini." Tapi Hercules hanya menatapnya, kali ini tanpa kemarahan. "Kalau itu yang lo mau, gue gak bisa ngubah pikiran lo. Tapi gue udah mutusin jalan gue sendiri." Suasana kembali senyap.
Malam di Tanah Abang terasa lebih dingin dari biasanya. Namun di dalam hati Hercules, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada percikan kecil, sebuah cahaya yang selama ini tak pernah ia sadari ada di sana. Malam ini, ia belum sepenuhnya bersih, belum sepenuhnya menebus kesalahannya. Tapi untuk pertama kalinya, ia ingin mencoba. Dini hari menjelang. Tanah Abang masih berantakan, sisa-sisa kerusuhan tampak di mana-mana, pecahan kaca, kios yang hangus terbakar, dan genangan darah yang mulai mengering. Hercules berdiri di tengah kekacauan itu, sendirian. Anak buahnya sudah terpencar, beberapa melarikan diri, beberapa tertangkap polisi. Burhan dan pengikutnya pun telah pergi, meninggalkan perasaan tak menentu di dadanya. Di kejauhan, Ustaz Abdul Karim masih berdiri, memperhatikannya dengan mata penuh arti. Kau tahu, Hercules, perubahan itu selalu datang dengan harga yang mahal. Suaranya lembut, tapi menusuk. Hercules mendengus, mengusap wajahnya yang lelah. Harga gue mungkin terlalu mahal, Ustaz, gumamnya. Gue gak yakin bisa bayar lunas. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Seorang anak buah lamanya, Tony, muncul dari balik reruntuhan. Wajahnya penuh luka, tapi sorot matanya tetap menyala dengan kesetiaan. Bang, kita gak bisa gini aja. Kita harus balas. Suaranya bergetar, antara marah dan putus asa. Burhan udah ngerendahin kita. Orang-orang udah ngeliat lo lemah. Hercules menghela napas panjang. Dulu, kata-kata seperti itu akan membakar amarahnya. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa muak dengan siklus balas dendam yang tak ada habisnya. Ia menatap Tony, lalu menepuk bahunya pelan. Kalau lo masih mau berjuang, gue gak akan larang. Tapi gue udah selesai. Tony terdiam, wajahnya berubah. Bang, lo serius? Lo mau ninggalin semua ini? Suaranya bergetar, antara kecewa dan tidak percaya. Hercules hanya tersenyum tipis. Gue gak ninggalin. Gue cuma mau cari cara lain buat bertahan hidup. Seketika, Tony membanting tinjunya ke tembok. Gak ada jalan lain di dunia kita, Bang. Lo pikir orang-orang bakal terima lo begitu aja? Mereka bakal terus nyari lo. Burhan gak bakal tinggal diam. Lo pikir lo bisa jadi orang baik setelah semua yang lo lakuin? Suaranya pecah, penuh kemarahan yang bercampur kepedihan. Hercules tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit Tanah Abang yang mulai terang. Mungkin Tony benar. Mungkin dunia ini tidak akan pernah mengizinkannya berubah. Tapi ada satu hal yang ia pelajari malam ini, kalau ia terus berjalan di jalur yang sama, ia hanya akan berakhir di tempat yang sama, dalam lingkaran kekerasan yang tak berujung. Akhirnya, ia menatap Tony sekali lagi, lalu berkata lirih, kalau lo masih percaya sama gue, Tony, lo bakal ngerti kenapa gue milih jalan ini. Lalu, tanpa menunggu jawaban, Hercules melangkah pergi, meninggalkan reruntuhan dan bayang-bayang masa lalunya di belakang. Langkah Hercules terasa berat saat ia menyusuri gang-gang sempit Tanah Abang yang kini sunyi. Udara masih mengandung bau asap dan sisa-sisa pertumpahan darah. Tapi bagi Hercules, yang lebih berat adalah beban di dalam dadanya. Ia tahu, setelah malam ini, ia bukan lagi orang yang sama, tapi apakah dunia akan menerimanya? Di sebuah masjid kecil yang masih berdiri kokoh di tengah reruntuhan, Ustaz Abdul Karim menunggunya. Kau akhirnya datang, katanya pelan, tanpa kejutan dalam suaranya. Hercules berdiri di depan pintu, ragu. Seumur hidupnya, ia selalu berada di jalanan, di antara dentingan botol bir dan suara perkelahian, bukan di tempat seperti ini. Hercules melangkah masuk, cahaya temaram lampu masjid menerangi wajahnya yang letih. Gue gak tahu kenapa gue ada di sini, gumamnya. Ustaz Abdul Karim tersenyum, karena kau mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kekuasaan. Dan akhirnya, kau lelah bertarung sendirian. Sejenak, sunyi menyelimuti ruangan. Hercules menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu memegang belati dan menghajar orang tanpa ragu. Gue udah terlalu banyak dosa,
Ustaz, suaranya bergetar. Gue gak yakin bisa berubah. Ada sesuatu dalam suaranya yang belum pernah ada sebelumnya, ketakutan. Ustaz Abdul Karim menghela napas panjang. Perubahan bukan tentang melupakan dosa, tapi tentang menerima bahwa kau tak ingin mengulanginya lagi. Kata-kata itu menamparkan Hercules lebih keras daripada pukulan yang pernah ia terima di jalanan. Selama ini, ia hanya berpikir bagaimana bertahan, bukan bagaimana memperbaiki. Tiba-tiba, pintu masjid terbuka dengan kasar. Tony berdiri di ambang pintu, napasnya memburu. Bang, lo harus pergi. Burhan dan orang-orangnya nyari lo. Mereka mau habisin lo malam ini. Wajahnya pucat, penuh kecemasan. Lo pikir mereka bakal biarin lo hidup tenang setelah lo milih keluar? Hercules terdiam. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Dunia lama tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin melawan. Ia menatap Tony, lalu tersenyum tipis. Gue gak bakal lari, Tony. Di kejauhan, suara motor menderu mendekat. Malam belum selesai, dan Hercules tahu, jalannya kini sudah tak bisa kembali.